Apakah kalian tahu Hari Sumpah Pemuda? Tahu sejarahnya tidak? Bila belum tahu, dengarkanlah uraian singkat berikut mengenai Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908, Perhimpunan Indonesia dibentuk sebagai organisasi mahasiswa Hindia Belanda yang belajar di Belanda. Pada 7 Maret 1915, Trikoro Darmo atau lebih dikenal Yongyava berdiri. Kemudian, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diadakan Kongres Pemuda pertama. Kongres ini melahirkan gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Kemudian, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, diadakan Kongres Pemuda kedua. Saat kongres berlangsung, M. Yamin menuliskan gagasan Sumpah Pemuda. Gagasan itu disampaikan kepada Sugondo Joyo Puspito yang menjabat sebagai ketua kongres. Hasil dari kongres tersebut adalah sebuah sumpah yang lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bunyi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kongres Pemuda tersebut merupakan tombak sejarah munculnya Sumpah Pemuda. Mengapa diadakan Kongres Pemuda? Bagaimana kontribusi Kongres Pemuda dalam proses kemerdekaan Indonesia? Bagaimana makna teks tersebut bagi sejarah bangsa Indonesia? Teks tersebut diikrarkan para pemuda dari berbagai daerah pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Mengapa para pemuda menggelorakan pergerakan nasional? Kalian telah mempelajari perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Untuk menambah pemahaman, lakukanlah aktivitas berikut ini dengan petunjuk pengerjaan tugas sebagai berikut. 1. Bentuklah 5 kelompok dengan anggota 6 hingga 7 orang per kelompok. Tiap kelompok mengerjakan salah satu bagian tema yang disediakan. Kelompok 1 mengerjakan bagian penjajahan Portugis. Kelompok 2 mengerjakan bagian penjajahan Inggris. Kelompok 3 mengerjakan bagian penjajahan Belanda VOC. Kelompok 4 mengerjakan bagian penjajahan pemerintahan Belanda. Kelompok 5 mengerjakan bagian penjajahan pendudukan Jepang. 2. Kalian diskusikan faktor-faktor penyebab kegagalan perlawanan di berbagai daerah tersebut dalam mengusir penjajah. 3. Tuliskan hasil diskusimu dalam format tabel berikut dengan menuliskan penjajahan dan pendudukan pada kolom pertama. Pada kolom kedua dan ketiga, ditulis jawaban kalian tentang perlawanan dan penyebab kegagalan. Pada kolom penjajahan dan pendudukan, diisi sesuai 5 bagian yang dibagikan tiap kelompok, yaitu Portugis, Inggris, Belanda VOC, pemerintahan Belanda, dan pendudukan Jepang. Setelah mendengarkan petunjuk pengerjaan lembar aktivitas, kita kembali lagi ke pembahasan materi. Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalannya adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian ingat lagi beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah. Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pattimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah? Tentu Belanda akan mudah ditaklukkan.
Corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Indonesia menjadi salah satu bangsa yang dijajah dan ditindas. Ini membuat masyarakat semakin gencar untuk melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Indonesia telah dimulai sejak penjajahan Hindia Belanda. Perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan. Paham kebangsaan atau nasionalisme kemudian tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Proses menuju kemerdekaan Indonesia melalui berbagai tahap. Salah satunya dengan kemunculan berbagai perkumpulan masyarakat atau organisasi untuk menghadapi penjajah. Pergerakan untuk menentang penjajah masih bersifat kedaerahan hingga pada tahun 1908 mulai lahir organisasi modern. Bangsa Indonesia sadar salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Untuk mengetahui berbagai perlawanan rakyat Indonesia demi memperjuangkan kemerdekaan, dengarkanlah penjelasan berikut ini. Faktor penyebab pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah berikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai salah satu bukti persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Mengapa para pemuda menggelorakan pergerakan nasional? Apa yang melatar belakangi pergerakan nasional di kalangan rakyat Indonesia? Untuk mengetahui lebih jelas, dengarkanlah sebuah artikel yang bersumber dari kompas.com berikut ini. Apa yang dimaksud politik etis? Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Peter Broshoff dan C.T.H. van Deventer membuka mata pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan nasib rakyat pribumi. Mereka berargumen, pemerintah Belanda telah begitu lama mengambil untung besar dari wilayah jajahan, sementara rakyat pribumi menderita. Hutang kehormatan harus dilunasi. Maka, pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk melakukan balas budi melalui kesejahteraan penduduk. Pada 1863, sistem tanam paksa dihapuskan dan pemerintah Belanda mulai menerapkan sistem ekonomi liberal. Pada 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengeluarkan kebijakannya yang disebut dengan politik etis. Politik etis berdampak positif untuk jangka panjang bagi bangsa Indonesia. Pada bidang pendidikan, politik etis melahirkan golongan terpelajar dan terdidik, seperti Sutomo atau Wahidin Sudirohusodo. Mereka kemudian membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Perhimpunan Indonesia. Ada 3 bidang yang dipakai dalam politik etis tersebut, yakni imigrasi, emigrasi, dan pendidikan. Berikut 3 bidang tersebut, yakni 1. Irigasi atau pengairan. Pemerintah Belanda membangun dan memperbaiki irigasi, membangun bendungan besar penampung hujan untuk keperluan pertanian. Pemerintah Belanda juga melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit. 2. Emigrasi atau perpindahan penduduk. Program emigrasi dipakai pemerintah Belanda untuk pemerataan penduduk di Pulau Jawa dan Madura.
Apalagi kawasan perkebunan yang begitu luas di luar Pulau Jawa tidak sebanding dengan kawasan pemukiman yang semakin sempit. Akhirnya, pemerintah Belanda membuat pemukiman baru di Pulau Sumatera dan memindahkan rakyat. 3. Edukasi atau pendidikan. Program peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengurangan jumlah buta huruf rakyat yang berimplikasi baik untuk pemerintah Belanda. Artikel tersebut merupakan salah satu kebijakan yang berpengaruh bagi rakyat Indonesia untuk mengupayakan pergerakan nasional melalui sebuah organisasi. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia selain politik etis? Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah munculnya kebijakan politik etis, perjuangan kedaerahan, rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu berkembangnya paham-paham baru seperti demokrasi, liberalisme, komunisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 dan lahirnya pergerakan nasional di wilayah Afrika dan Asia seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir. Teman-teman, sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan aktivitas kelompok. Petunjuk pengerjaannya adalah sebagai berikut. 1. Buatlah 8 kelompok yang beranggotakan 4 orang tiap kelompok. 2. Pada tugas kelompok ini, kalian diminta untuk membuat clipping tentang organisasi pergerakan di Indonesia. 3. Carilah informasi materi di buku, majalah, artikel, internet, maupun sumber lain. 4. Clipping dibuat dari kertas HVS ukuran A4. 5. Clipping terdiri dari gambar atau berita yang berkaitan dengan organisasi pergerakan. 6. Pembahasan tiap organisasi pergerakan wajib memuat latar belakang, tokoh penggerak, usaha-usaha yang dilakukan organisasi dan akhir suatu organisasi. 7. Kumpulkan hasil clipping kepada guru. Selain aktivitas kelompok, kalian juga harus mengerjakan aktivitas individu dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berkunjunglah ke perpustakaan, kemudian carilah buku tentang perkembangan berbagai organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan pada masa perkembangan pergerakan nasional. 2. Lengkapi perkembangan data-data organisasi masa pergerakan nasional berikut ini. Pertama, Yong Java. Kedua, Trikoro Darmo. Ketiga, Young Islamiyeten Bond. Keempat, Muhammadiyah. Kelima, Nahdlatul Ulama. Kalian lengkapi dengan mengisi data mengenai sejarah, tujuan, dan bentuk perjuangan organisasi-organisasi tersebut. 3. Catatlah hasil diskusimu, lalu presentasikan di depan kelas. 4. Bacalah hasil pekerjaan temanmu, buatlah catatan berdasarkan informasi dari teman lain yang belum kalian peroleh. Gedung Stovia, tempat berdirinya Budi Utomo, organisasi pelopor kebangsaan Indonesia, merupakan salah satu peninggalan yang sangat penting bagi kebangkitan nasional Indonesia. Gedung bekas Stovia, sekolah kedokteran khusus pribumi yang dijadikan Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta ini, menjadi pengingat perjuangan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tonggak pergerakan nasional yaitu 20 Mei 1908 yang selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional merupakan hari lahir Budi Utomo. Agar lebih memahami tentang organisasi pergerakan nasional,
kalian harus melakukan aktivitas kelompok dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 anggota tiap kelompok. 2. Bacalah buku, artikel, dan informasi terkait organisasi pergerakan di Indonesia. 3. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini untuk mengetahui berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. A. Budi Utomo yang berdiri 20 Mei 1908 dengan tujuan memajukan rakyat. Siapakah tokoh-tokoh dan bagaimana nilai keteladanannya? B. Kapan berdirinya Sarekat Islam atau SI? Siapakah tokoh SI selain KH Samanhudi? Apa tujuan dari SI? Keteladanan apa yang dapat dipelajari dari SI? C. Kapan berdirinya Indies Party atau IP yang bertokohkan Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, RM Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo? Serta apa tujuan dari IP yang mempunyai keteladanan seperti berani dan rasa nasionalisme yang tinggi? D. Siapakah tokoh dari Perhimpunan Indonesia atau PI yang mempunyai tujuan mencapai Indonesia merdeka? Kapan PI didirikan? Dan bagaimana nilai keteladanan dari PI? E. Siapakah tokoh dari Partai Nasional Indonesia atau PNI yang berdiri 4 Juli 1927? Lalu apa tujuan dan bagaimana keteladanan dari PNI? F. Kapan berdirinya Pendidikan Nasional Indonesia yang bertokohkan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir? Apa tujuannya serta bagaimana keteladanannya? Setelah mendengarkan petunjuk pengerjaan aktivitas kelompok tadi, sekarang kalian akan mendengarkan materi pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Bahkan, mereka sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendirian Jepang sebagai alat untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator atau karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya, cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putera atau pusat tenaga rakyat, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Mereka memanfaatkan putera sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, putera justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan putera dan menggantinya dengan barisan pelopor. Sama seperti putera, barisan pelopor yang dipimpin Soekarno ini pun selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. Keempat tokoh tersebut sering disebut dengan 4 serangkai. Gerakan bawah tanah. Larangan pendirian partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang atau sembunyi-sembunyi. Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, A. Maramis, Wikana, Hairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Mereka terus memantau Perang Pasifik melalui radio-radio bawah tanah. Pada saat itu, Jepang melarang bangsa Indonesia memiliki pesawat komunikasi. Kelompok bawah tanah inilah yang sering disebut golongan radikal atau keras
karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Perlawanan bersenjata. Selain itu, terdapat perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Perlawanan rakyat Aceh menentang peraturan-peraturan Jepang. 2. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat menentang Seikerei, yakni menghormati Kaisar Jepang. 3. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. 4. Perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia. Perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi. Kalian telah mempelajari perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Sekarang, saatnya kalian untuk mendengarkan petunjuk untuk mengerjakan aktivitas kelompok. 1. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4 hingga 5 orang tiap kelompok. 2. Diskusikan faktor-faktor penyebab kegagalan perlawanan mengusir pendudukan Jepang di berbagai daerah tersebut. 3. Setelah diskusi, presentasikan hasil diskusi kelompok dan bertukar pikiran dengan kelompok lain. Propaganda Jepang berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia. Jepang memberikan janji manis untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, sehingga Jepang mulai mendapat simpati rakyat. Kebijakan pemerintahan Jepang menyebabkan ruang gerak perlawanan bangsa Indonesia semakin dibatasi. Bahkan, Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonial Belanda. Jepang memanfaatkan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia untuk dapat memberikan dukungan terhadap kekuasaan Jepang di Indonesia. Akibatnya, timbul berbagai sikap dan kelompok di lingkungan para tokoh pergerakan nasional. Kelompok pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama dengan Jepang, tetapi tetap menggelarakan pergerakan nasional. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang, sehingga melakukan gerakan bawah tanah. Apakah kalian tahu, bom atom yang dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan terbentuknya awan jamur raksasa yang menjulang tinggi ke langit? Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 memberikan pengaruh besar dalam tatanan dunia. Tokoh yang berperan salah satunya pilot Paul Warfield Tibet, bersama dengan pesawat Enola Gay. Karena peristiwa tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 2 September 1945. Peristiwa pengeboman tersebut menjadi awal persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa akhir pendudukan Jepang, terjadi revolusi politik di Indonesia, yakni kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi momen penting perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya. Kemerdekaan telah membawa perubahan masyarakat dalam segala bidang. Nah, teman-teman yang budiman, sekarang mari kita bahas persiapan kemerdekaan Indonesia. Kedudukan Jepang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Dunia II di Asia Pasifik. Pusat-pusat militer strategis Jepang telah diduduki sekutu. Kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu waktu. Akan tetapi, Jepang masih terus melakukan perlawanan terhadap sekutu. Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia.
Janji dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Kondisi Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu justru menguntungkan bangsa Indonesia. Jepang akhirnya memberikan kesempatan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana proses kemerdekaan Indonesia? Kamu dapat mendengarkan informasi melalui penjelasan berikut. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Pemerintahan di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, atau Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari 63 orang. Di dalamnya terdapat perwakilan Cina, Arab, dan Indonesia, serta 7 orang Jepang. Pada tanggal 29 April 1945, pengurus BPUPKI dibentuk dengan ketuanya Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat. Sidang BPUPKI bertujuan untuk merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda dalam persidangan adalah merumuskan dasar negara, membahas bentuk negara Indonesia, serta filsafat negara Indonesia Merdeka. Berikut merupakan draft dasar negara yang diajukan oleh tokoh besar Indonesia. Draft yang diajukan Profesor Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 adalah Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Kerakyatan, Peri Ketuhanan, dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian, draft yang diajukan oleh Dr. Supomo pada 31 Mei 1945 adalah Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Batin, Musyawarah, dan Keadilan Sosial. Lalu draft yang diajukan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Maha Esa. Sidang pertama belum menemukan titik temu kesepakatan. Akhirnya, dibentuklah Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI yang digelar 10-17 Juli 1945 membahas tentang wilayah NKRI, kewarganegaraan Indonesia, Rencana Undang-Undang Dasar atau UUD, ekonomi, keuangan, bela negara, pengajaran. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kinerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai Insinyur Soekarno.
Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Panitia perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI, atau Dokuritsu Zumbi Inkai, sebagai ganti BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Pada tanggal 9 Agustus, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Mereka bertiga dipanggil ke Saigon atau Dalat, Vietnam, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan dapat dilakukan dengan segera. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Oleh karena itu, peristiwa tersebut disambut haru oleh pejuang bangsa Indonesia. Muncul perbedaan pendapat tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Tokoh pemuda tidak setuju terhadap tokoh pejuang kemerdekaan seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda, termasuk Sultan Syahrir, menganggap PPKI adalah bentukan Jepang. Hingga proklamasi kemerdekaan adalah dengan kekuatan sendiri, terbebas dari pengaruh Jepang. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda karena dianggap tempat yang aman dari ancaman militer Jepang. Karena Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. Sukarni, Mbah Diro, dan BM Diah dari golongan muda hadir dalam pertemuan itu untuk menyaksikan perumusan teks proklamasi. Berdasarkan pembicaraan antara Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, diperoleh rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno yang berbunyi sebagai berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Cobalah baca teks proklamasi tersebut dengan lantang sebagai salah satu bentuk menghormati dan menghargai perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Teman-teman, kalian sudah berhasil menyelesaikan bagian ini yang membahas proses menuju kemerdekaan Indonesia. Pada bagian selanjutnya, kalian akan mendengarkan materi tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Apakah kalian tahu foto pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 yang dipotret oleh wartawan IVOS Frans Mendur? Siapakah yang membaca teks proklamasi tersebut? Di mana proklamasi tersebut dibacakan? Mengapa perlu proklamasi kemerdekaan? Bagaimana maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia
pada masa sekarang, upacara proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 waktu Jawa. Saat ini 10:10 WIB. Bendera pusaka dijahit sendiri oleh Fatmawati, istri Soekarno. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pelaksanaan upacara dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kelompok pemuda yang cukup berperan dalam penyebarluasan berita proklamasi adalah kelompok Sukarni. Seluruh alat komunikasi dipergunakan, seperti pengeras suara, pamflet, bahkan mobil-mobil dikerahkan ke seluruh Jakarta. Penyebaran berita proklamasi tidak terbatas melalui udara, tetapi juga melalui pers dan selebaran-selebaran kertas. Peran buruh kereta api sangat besar dalam membawa berita proklamasi melalui surat-surat selebaran. Setelah mendengarkan penjelasan singkat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, sekarang kalian harus melakukan aktivitas individu dengan petunjuk pengerjaannya sebagai berikut. 1. Buatlah suatu proyek podcast atau video kronologi yang menjelaskan rentetan kemerdekaan Indonesia. 2. Podcast kronologi dibuat menggunakan kertas HVS ukuran A3. 3. Buatlah semenarik mungkin penggunaan pensil warna, spidol, krayon, dan lainnya. 4. Kalian boleh melihat contoh dan referensi dari buku atau internet. 5. Hasil karya podcast kronologi difoto dan diunggah di media sosial milik pribadi seperti Facebook, Instagram, maupun blog. Selain aktivitas individu, teman-teman juga harus mengerjakan aktivitas kelompok. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Buatlah 8 kelompok yang terdiri dari 4 anggota tiap kelompok. 2. Setelah kalian membaca uraian materi pada tema ini, coba kalian deskripsikan perjuangan Indonesia sejak masa penjajahan sampai sekarang. 3. Kemudian, tuliskan hasil pekerjaanmu pada sebuah tabel atau dalam sebuah rekaman suara dengan format sebagai berikut. Kolom pertama dituliskan nomor, lalu di bawahnya tulis angka dari 1 sampai 4. Kolom kedua ditulis perjuangan bangsa Indonesia. Pada nomor 1 ditulis masa penjajahan dan pendudukan. Nomor 2 ditulis masa meraih kemerdekaan. Nomor 3 ditulis masa mempertahankan kemerdekaan. Dan nomor 4 ditulis masa mengisi kemerdekaan. Kemudian, selanjutnya untuk kolom ketiga, yaitu deskripsi. Tuliskan jawaban kalian untuk masing-masing perjuangan bangsa Indonesia. 4. Apabila sudah selesai, komunikasikan dengan teman dan mintalah bimbingan guru kalian. Refleksi. Setelah mempelajari materi pada subtema ini, pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Apakah kalian dapat merasakan perjuangan yang dilakukan para pahlawan untuk merebut dan memperjuangkan kemerdekaan? Menurut kalian, bagaimana yang seharusnya generasi muda lakukan untuk memaknai dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan hingga berkorban nyawa? Apakah kalian sudah melakukan hal yang membanggakan untuk Indonesia atau hanya melakukan hal yang merugikan untuk bangsa Indonesia?